Bapak, Ibu, serta adik-adik yang terkasih, mari kita awali ibadat kita pada malam hari ini dengan tanda Kristiani kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan. Lewat jalan salib ini, kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu pada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pemberhentian yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun, oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Marilah kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas demi kami Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, kendati Engkau harus mendapati umat manusia. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa, juga kalau kami sekalian hidup, kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Allah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga,
Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan suci-suci-Mu kami sunyi. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memikul salib kami yang kecil dan ringan, bila dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pemberhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama, semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tapi mengalami hukuman mati. Semoga kami tidak akan berada di pandangan dosa kami. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha mendengarkannya, dengan bertobat dan dengan mendengarkan doa-doa agar mata kami belum diberikan untuk mengikuti Engkau. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga,
Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah di goya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Para murid Yesus telah lari sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita. Dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pemberhentian yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah di goya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayaan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah
Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yakni Veronika. Ia maju mendekati Yesus lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronika telah menolong orang yang menderita, menghibur orang yang berduka. Ia memberi contoh kepada kita mengamalkan amanat salah seorang Rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang. Semoga teladan Veronika membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian kami meringankan pula beban-Mu, sebab Engkau telah menderita demi kami. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pemberhentian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati, ia bangun, diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang
Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia, di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat, dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri. Menangisi diri kita sendiri, kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pemberhentian yang ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Hari semakin panas. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan berat beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali menguncur dari luka-lukanya.
Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapalah yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus makin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajarkan kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bangun lagi. Marilah kita berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Yesus yang Maha Baik. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang menjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan menuju hidup kekal. Sebab Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah dikoya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Suci-Mu Engkau telah mengutusnya. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih semoga kami selalu menaruh hormat dan jaga martabat-Mu sendiri yang Kau pertaruhkan dalam diri sama kami, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah
Pemberhentian yang ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, Perhentian ke-12, Yesus mati disalib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, untuk selama-lamanya. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Pemberhentian yang ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya. Saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam. Maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup secara baru. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan telah naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami.
Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganuriakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia Marilah kita doakan bersama. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitannya bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadat jalan salib ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semuanya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.